sekarang kan harga oil lagi turun banyak banget, dimana mungkin orang pada fear. Harga yang $60 ini mungkin nggak terlalu lama. Bisa jadi dengan adanya penurunan seperti ini bisa jadi Peluang. Pertanyaan dari penonton adalah, should I analyze Medco atau oil and gas company? I think jawabannya yes, you should. Harus, karena hidup kita banyak yang dipengaruhi oleh oil and gas. Kalau misalnya oil and gas diuntungkan, itu yang diuntungkan nggak cuman perusahaan minyaknya doang, nyambungnya kemana-mana teman-teman. Itu bisa nyambung ke, Mungkin ada satu lah, ini ada bocor sedikit ya. untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin, join sekarang. Soal see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Wah, hari ini kita kedatangan Samuel nih, udah lama nih. Udah lama. Lagi sibuk ngurusin research. Nah anyway, di hari ini kita pengen bahas mengenai sektor oil and gas. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu, oil tuh belakangan lagi turun banget. Ya, mungkin terakhir berapa ya? Berapa dolar? 60-an ya? $60 ya. Nah teman-teman kalau mau tahu kira-kira ada nggak sih peluang yang bisa didapetin di sektor oil ini, stay tune sampai akhir video karena di sini kita akan bahas kupas tuntas sektor oil and gas. Oke, mungkin pertama-tama boleh ceritain sedikit nggak Sam? Ya, kan lo habis buat Thinky Medco nih, tayang ya, itu mungkin 6 jam lebih ya Sam ya? Iya, betul. 6 jam lebih buat member itu very komprehensif lah gila. Gue sampai sekarang masih nontonin loh. Oh ya? Di mobil tadi pagi baru nonton. Oke. Very nice lah, udah lama. What's happening in the current oil and gas? Oil dulu deh, kita satu-satu ya. Oke. Oil dulu. Oil tuh belakangan lagi turun banyak. Teman-teman bisa lihat mungkin dari $80-70 sekarang $60 ya kan. Apa sih yang terjadi di balik itu Sam? Oke. Jadi kalau kita ngomongin oil, ini seperti yang udah sempet saya jelasin ya di Thinky Medco, bahwa sebenarnya faktornya ada banyak sekali Jo. Ya. Tapi kalau kita sebagai investor, kita cara mikirnya tuh mungkin kita split menjadi 2 dulu, supaya lebih simpel. Satu, kita lihat dari sisi supply, dan kedua kita lihat dari sisi demand. Kenapa? Karena namanya harga barang yang komoditas itu pasti naik turun. Tergantung 2 faktor ini, itu pasti terjadi. Dan menurut saya di minyak ini kita wajib memahami dua-duanya. Ya kenapa? Karena hidup kita ini banyak yang pakai minyak. Ini mungkin teman-teman dengerin YouTube kita nih lagi sambil naik mobil mungkin. Bisa jadi kan? Kayak lu juga nonton sambil dengerin di mobil, udah pasti tuh pakai minyak. Bener. Ya. Transport segala macam semua pakai minyak, even semua yang di mobil banyak yang dari plastik, semua tuh dari minyak. Ya baju aja udah banyak. Baju juga iya kan minyak semua kan. Makanya kita harus pahamin ini karena ini menyangkut hidup kita nggak cuma dari sisi investasi. Ya banyak banget. Nah, balik lagi tadi kita ngomongin oil, faktornya apa? Dari supply dan dari demand. Nah, itu kan. Nah, yang pertama yang kita lihat, kalau saya lebih suka ngelihatnya dari faktor supply dulu. Bener biasa demand, tapi dalam kasus oil ini kan demand-nya seharusnya tidak akan kemana-mana Jo. Jadi mungkin saya breakdown biar nggak terlalu cepat ya. Saya jelasin di demand dulu dah biasa. Kenapa kan gini? Sebenarnya demand untuk oil itu cukup stabil. Ya, tapi ini pasarnya udah besar ya. Pasar dunia itu besar sekali. Ya, mungkin volume 100 juta barel per hari konsumsi. Itu banyak banget. Banyak banget. Ya. Tapi kenapa ini banyak banget? Karena semua udah pakai. Ya, jadi kita lihat dari sisi demand-nya dulu. Kira-kira demand-nya tuh mungkin turun nggak? Karena biasa kalau harganya turun kan orang pada takutnya demand-nya turun nih. Benar. Ya kan itu. Sebenarnya jawabannya adalah tidak. Karena konsumsi minyak itu udah all time high Jo. All time high itu dulu. Di tahun ini berarti nih ya? Di 2023. 23-24 ya? 2024 lah kurang lebih. Ya. Jadi kalau orang bilang, wah ini oil udah dead lah ya? It's dead, I don't think it's that fast. Ya saat ini orang masih pakai, ya kebanyakan masih pakai oil dan juga demand-nya ya masih strong. Ya apalagi banyak negara yang memang masih standar hidupnya belum terlalu tinggi, ya mereka masih butuh cheap alternatif untuk energi ya mereka, terutama di transport. Jadi kita lihat dari demand-nya dulu, demand-nya yang penting kita pastiin aman dulu. Oke, dan menurut saya actually demand is quite okay. Cuman mungkin kenapa salah satu faktor harga minyak jadi turun
karena ada ketakutan, Jo. Hmm. Ketakutan bahwa Trump, trade war, udah sering dibahas ya. Udah sering. Udah sering mau dibahas lagi ya? Cukup. Nah, cukup ya. Tapi intinya ya pasti kalau misalnya ekonomi nggak gitu doing well, mungkin beberapa aktivitas di ekonomi mulai berkurang. Dan karena tadi saya cerita, minyak ini kan pasarnya udah besar sekali. Ya kan? Itu demand bergerak 1-2% aja berasa, Jo. I see. Itu. Jadi makanya mungkin orang ada worry dari sisi demand. Itu dulu. Nah, sekarang faktor kedua nih, supply. Ya kan? Supply itu yang perlu lebih banyak diperhatiin. Kenapa? Karena supply ini yang sering istilah overshoot. Lebih naik turun ya? Iya, lebih naik turun. Karena kadang tuh ini, Jo. Orang tuh mau mengeksploitasi ketika harga minyaknya lagi tinggi. Nah, jadi yang sering terjadi ada ya demand-nya tetap naik pelan-pelan, tapi kadang supply-nya bisa naiknya lebih banyak. Udah pasti yang terjadi setelah itu apa? Ya itu, lebih banyak barang dibandingin permintaannya, harga turun. Dan terus terjadi seperti itu terus ya? Ya, most likely seperti itu terus, dan mungkin yang banyak pada takut itu karena OPEC. Ya, jadi kalau kita tahu ya, ini makanya kita kalau analisa tinggi sih cukup dalam ya, karena ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan investasi kita. Ya, contohnya si OPEC ini, ya, saya sempat ada cerita datanya di Thinkcase, mungkin bisa ditampilin. Intinya mereka besar, produsen besar minyak dunia, nomor 1 adalah negara-negara OPEC. Ya, dan mereka secara sekongkol itu berencana mau naikin produksi, Jo. Oke. Di tahun-tahun ini berarti pas Trump naik ya? Yes. Ya, di kalau nggak salah di sekitar bulan ini nanti harus cek lagi, kalau nggak salah itu April atau Mei kalau nggak salah mereka pelan-pelan mau naikin. Oke. Ya, memang mungkin naikinnya nggak terlalu banyak. Mungkin 1-2% dari produksi dunia. Tapi yang tadi saya cerita, di kondisi pasar minyak yang memang udah sangat besar dan pertumbuhannya udah pelan, peningkatan supply 1-2% aja ini ngaruh. Itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya sekarang, ini kondisinya mungkin tidak sebaik 2021, yang mana waktu itu kita sempat bahas Medco ya. Sorry, 2021, 2022. Di internal ya? Ya, di internal gitu. I see. Berarti ini kenapa juga mungkin orang pada bilang oil is the mother of commodity ya saya bang. Karena memang demand-nya itu udah besar sekali lah. Bahkan benar gak sih? Maksudnya energi paling digunakan tetap oil masih kan ya? Memang kalau energi ini selalu ada 3 yang terbesar. Persentase persisnya saya agak lupa. Tapi udah pasti semuanya dari karbon. Ya, mau batu bara, mau minyak, mau gas. Ya, kalau batu bara sama gas nih saingan. Karena dipakai buat listrik. Benar. Kalau minyak dipakai di transportation. Itu lebih sedikit saingannya, susah gitu. Nah, tadi kan Jus bertanya, so ini menarik atau enggak? Makanya tadi kita jawab dari sisi kondisi dulu ya, supply demand. Kenapa? Karena memang teman-teman ini harus tahu. Ya, kalau misalnya kita ngomongin investment, itu udah pasti semua harus dicek. Ya, dan kita mau lihat yang diprioritasin ada yang besar-besar dulu, Jo. Ya, salah satunya ada udah pasti demand supaya kita harus paham dulu. Gitu. Tapi saya juga sempat cerita di Medco bahwa harga yang $60 ini mungkin nggak terlalu lama. Oh, menarik nih. Berarti sekarang kan harga oil lagi turun banyak banget. Dimana mungkin orang pada fear. Tapi pas lu lagi buat research, lu bisa mendapatkan satu tesis lah ataupun satu keyakinan bahwa salah bisa jadi oil ini di $60 itu nggak terlalu lama. Betul. Why, Sam? Jawabannya nonton Thinkcase. Teman-teman harus tahu. Itu harus nonton Thinkcase. Harus nonton di Thinkcase ya. Nggak semua bisa dibuka. Tapi intinya kenapa ini kita perlu tahu? Karena kalau misalnya kita punya pandangan sebagai investor, kalau ini harga minyak akan jelek dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya maka mungkin saham-saham minyak itu nggak menarik. Sebenarnya kan itu. Tapi kalau kita bisa meyakinkan bahwa, kita ada alasan kayaknya minyak nggak akan tahan terlalu lama di harga segini, dan yang akan terjadi setelahnya mungkin akan rebound. Nah, mungkin kan saham minyak jadi menarik. Bisa jadi dengan adanya penurunan seperti ini bisa jadi peluang. Betul. Itu esensinya. Cuman kenapa? Karena bukan yang kamu jelasin sini, tapi memang pembahasannya cukup panjang, teman-teman. Itu yang seperti Joe ceritain. Saya udah coba hasil pembelajaran kita padetin. Saya coba simpulin dalam 6 jam. Itu diajarin pelan-pelan, step by step. Dan itu banyak faktornya. Ya, jadi kalau langsung masuk di video 15 menit, kayaknya nggak muat, Jo. Masih misleading bisa jadi. Takutnya misleading, karena emang faktornya banyak. Tapi anyway, gue honest speaking, Medco bagi gue the best Thinkcase. The best. Punya gue kalah semua. Terima kasih. Jujur itu gila sih. Lu kan tahu kan gue bilang gue kaget pas baca, anjir. Ya, good game lah. Karena emang mungkin orang pada kaget, Jo. Kita analisa, kita bikin kesannya 6 jam gitu ya. Tapi sebenarnya
itu lamanya kenapa? Karena memang satu adalah hasil pembelajaran cukup lama, kedua dijelasin secara runtut. Very clear one by one. Makanya tadi saya bilang instead of takutnya nanti oversimplify, nanti malah salah jelasin. Saya tadi kasih hint aja yang harus dipelajari supply-nya sama demand-nya. Siapa aja supplier terbesar, ada OPEC, ada AMRI, itu kita semua harus pelajarin, dan juga demand-nya, apakah demand akan turun atau enggak. Kalau selama kita yakin demand nggak akan turun, ya kita tinggal masihin supply-nya, sebenarnya gitu aja, simpelnya. Nah teman-teman, anyway kalau misalnya mau lihat research-nya Medco, itu teman-teman nggak harus yang 1 tahun ya, karena pertama kalinya kita itu keluarin program namanya 30 day program, di mana teman-teman bisa dapetin tinkis, teman-teman bisa pilih 3 tinkis dari 35 tinkis kita, beserta dengan benefit lainnya, ada monthly investing ideas kita, bakal dapat 2, ada juga ikut workshop offline, itu semua cuman dengan biaya 5 juta rupiah. Nah ini program ini juga akan kita close pada tanggal 31 Mei, mungkin pada saat video ini tayang udah di bulan Mei, ya, sekarang udah bulan Mei sih. Udah bulan Mei. Ya anyway, teman-teman kalau mau join itu sisa 3-4 minggu lagi, so pastiin join sekarang karena memang program ini akan kita tutup setelahnya, dan kita rasa 2025 adalah tahun terbaik untuk mulai investasi. Ya, untuk mulai beli saham karena banyak saham-saham bagus berjatuhan. So pastiin teman-teman join. Detailnya bisa lihat link di bio kita YouTube ataupun link di bio Instagram. Oke, back to the topic. Tadi kita udah bahas mengenai oil. What about gas, Sam? Sekilas boleh nggak ceritain sedikit industri gas itu sekarang what's happening, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Gas tuh emang di Indo pakai ya, kok kayak jarang dengar. Kenapa sih gas tuh di Indo kayaknya jarang banget didengar, sedangkan di Amerika tuh rame gas. Jadi kalau pasar minyak sama pasar gas itu ada sedikit perbedaan. Satu, tadi saya sempat cerita kebutuhannya beda. Memang untuk energi, tapi minyak buat transport, gas buat listrik. Jadi memang supply demand-nya ada sedikit beda. Itu satu. Kedua, mungkin ini saya pakai studi kasus contoh di Medco, tapi teman-teman nanti kalau mau lihat perusahaan migas di Indonesia ada beberapa, ya itu jadi nggak harus Medco, cuma kebetulan karena tingkatnya Medco, kita contohnya Medco lah ya. Ketika produksi gas, itu selama dijual ke domestik, mayoritas itu harganya nggak naik turun. Gitu, itu yang membedakan. Kenapa tuh, Sam? Karena memang satu, pasar gas sendiri, itu sudah localized. Bukan sudah ya, tapi lebih tepatnya masih localized. Artinya apa? Kalau di luar negeri, mungkin pasar gasnya itu pipanya bisa nyambung antar negara. Nah, itu biasa harganya kalau udah antar negara, itu udah pasti harganya harga internasional. Mengacunya kemana? Salah satunya mengacu bisa jadi ke harga minyak. Contoh, kita ada beberapa gasnya diekspor ke Singapura. Itu udah pasti harganya nggak fix, nggak tetap. Naik turun harganya, mengikuti dinamika pasar. Tapi untuk gas yang hanya di dalam negeri, ya itu harganya cukup flat, cukup stabil. Setiap tahun cuma naik sedikit. Memang jadi akibatnya apa? Akibatnya memang kinerja itu jadi nggak terlalu naik turun kalau yang fokus jualan gas. Jadinya kurang asik mungkin. Pada bahas. Jadi lebih ketakar gitu ya, kurang lebih. Udah ketakar, udah tahu. Maksudnya udah kinerjanya nggak naik turun. Sedangkan kalau produsen yang minyak itu udah pasti naik turun. Kenapa? Karena biayanya sama, tapi harga jualnya bisa naik turun. Benar-benar. Kalau gas kan biayanya sama, harga jual sama. Ya kan gitu-gitu aja jadinya. Jadi lebih, saya mungkin biasa bilang, mungkin lebih sedikit peluang kalau emang produsennya cuman pegang gas doang. Gitu. Kecuali dia misalnya katakanlah bisa ekspor banyak nih ke luar negeri. Betul. Itu bisa mengikuti kenaikan harga gas, dia bisa ngantongin. Betul. Udah dibocorin dong. Teman-teman itu coba PR lah, cari tahu coba perusahaan mana ya kira-kira kalau misalnya banyak ekspor gas bisa jadi menarik, bisa jadi. Nggak banyak ya. Dan mungkin pertanyaan teman-teman tunggu. Tadi kan kita udah bahas mengenai industri oil, industri gas. Nah overall Sam, Medco itu kan punya oil and gas nih. Dia punya dua-duanya. Mungkin boleh ceritain sedikit gak kira-kira pandangan lu mengenai Medco ini bagaimana? Dikit aja, jangan banyak tapi dikit aja ya. Dikit aja. Ini Jonathan yang suruh ya teman-teman ya, bukan saya ya yang mau ya. Mau dari mana dulu Jo? Karena aspek di bisnis kan banyak. Yes. Tapi mungkin saya bahas 3 yang penting aja. Boleh. Ya. Jadi udah pasti yang kita harus tahu tuh produknya apa, people-nya gimana, power-nya si Medco tuh apa. Untuk produk tadi kita udah bahas. Ya, kebutuhannya udah pasti jelas banget. Ya, ini bahkan semua juga plastik gitu-gitu semua pakai minyak. Ini listrik semua nyala, kita bisa syuting ini. Ya itu mungkin kalau nggak ada Medco Jo, itu dari 24 jam sehari nih, 2 jamnya mungkin mati lampu gitu ya. Produk is very clear. Medco juga one of the biggest ya. People-nya juga kalau berdasarkan analisis kami actually di-run oleh professionals. Ya kenapa bisa demikian? Udah ada di Thinkcase-nya. Tapi nanti teman-teman bisa aja ngecek sendiri siapa sih yang direksinya, rekam jejaknya gimana. Nanti teman-teman bisa pelajari. Dan terakhir adalah power. Ya kita lihat
gimana sih Medco ini meskipun bisnisnya memang naik turun Jo, naik turun, tetapi sebenarnya ini bisnis yang very profitable ya, dan juga it's growing juga ya. growing juga. Kenapa? Karena gini, mungkin orang yang di oil and gas mikir bahwa namanya lapangan itu pasti turun dari tahun ke tahun. Iya, harusnya kan logikanya kan makin lama makin tipis kan. Betul, karena cadangan semakin dikit, produksi harusnya dari tahun ke tahun makin turun. Benar. Tetapi ada yang dilakukan Medco yang berhasil membuat sama mungkin 10 tahun terakhir, produksi bisa meningkat sekitar 3 kali lipat, Jo. Wih, banyak Dalam 10 tahun terakhir. Nah, Kenapa tuh? katanya jangan banyak-banyak. Oh iya. Oke, Tapi intinya kan pertanyaan dari penonton adalah, should I analyze Medco atau oil and gas company? I think jawabannya yes, you should. Harus, karena hidup kita banyak yang dipengaruhi oleh oil and gas, dan Medco sendiri is one of the biggest juga di Indonesia. Menurut saya kalau memang teman-teman ada waktu, ya bolehlah sisihin, ya seminggu mungkin 3-4 jam baca-baca, dicicil aja. Ya, Yes. kalau mungkin yang udah ikut one-on-one program kan tahu ya Jo, ada kita ada beberapa step ya ketika analisa ya. Bener. Ada kita bahkan udah free trial nggak sih yang BRI ya? Oh iya, ada juga di free trial. Iya, bisa bisa dicicil gitu. Ya kalau teman-teman yang mau lebih cepat ya bisa jadi langsung nonton aja. Yes. Karena proses di investasi memang ngumpulin informasinya itu paling lama. Ya kalau informasi udah kekumpul, nyari insight-nya, nyari kesimpulannya nggak gitu susah. Tapi ngumpulin infonya nih yang makan waktu. Gitu ya. Jadi dengan udah ada thinkers itu kan actually bisa lebih cepat. Sebenarnya kan itu. Dan teman-teman keep in mind ya bahwa soalnya sektor oil and gas ini adalah sektor yang sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena let's say lah, kalau misalnya oil and gas diuntungkan, itu yang diuntungkan nggak cuman perusahaan minyaknya doang, nyambungnya kemana-mana teman-teman. Itu bisa nyambung ke yang bantu drillingnya, Betul. yang bantu ngirimin minyaknya, yang sediain chemical untuk proses drillingnya, yang sediain Banyak. pipanya. It's so many. Dan di bursa kita tuh bisa dibilang satu oil and gas turunan itu banyak banget. Betul. Jadi kalau kita bisa paham sektor ini, itu opportunity kita untuk bisa invest di sektor oil and gas juga banyak. Ya, mungkin kalau kita hanya ngerti sektor plastik doang, ya udah cuma di satu plastik. Tapi kalau kita benar-benar ngerti sektor oil and gas, batu bara, itu ke bawahnya banyak banget. Dan inilah yang kita sebagai investor harus terus memperluas arsip kita. Betul. Menambah circle of competence baru. Dan inilah yang makanya kita buat Thinkis, supaya teman-teman tinggal nonton, duduk, ya sambil buka coret-coret, ngertiin, itu bisa nambah circle of competence baru. Betul. Ya. Mungkin ada satu lah, ini ada bocor sedikit ya, agak nggak enak, tapi nanti kalau emang mau di-cut ya monggo. Sebenarnya ini gini, kenapa menurut dari kami harusnya harga minyak nggak akan tahan terlalu lama di sini, ya? Karena kalau teman-teman nanti pelajari dari sisi supply, tadi kan kalau demand kita udah bahas, dari sisi supply, intinya ini Jo, ada salah satu produsen yang besar, yang biaya produksinya mungkin di dekat-dekat $60. Oke, dah. Itu aja. Nangkap gua. Itu aja. Oke. Oke, mungkin sekilas ya video kita di sini, teman-teman. Kalau nggak makin banyak saya mau coba. Makin banyak ya. Ya, sekilas video kita. Thank you teman-teman yang udah join video ini. Jangan lupa teman-teman bisa join 30 Day Investing Program. Itu linknya ada di bio YouTube kita ataupun di link bio Instagram kita. Thank you and see you on the next chatting. Bye-bye.